Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Dalam tidurnya, Ike Tutregek terbangun dan mendapati Sang Bok diculik untuk kedua kalinya. Siapakah kali ini yang menculik Idayu Wayang Lasmi? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Sementara itu, di desa dekat pantai barat Buleleng, Andika dan Ki Antagaini telah mendapat keterangan dari salah seorang penduduk yang menegaskan kalau peti berukir yang sedang dicari memang telah dibawa dua lelaki. Seorang berwajah buruk dengan badan agak bungkuk dan seorang lagi mengenakan caping keranjang. Tapi ketika Andika menanyakan kemana dua lelaki yang dilihat penduduk itu, jawaban yang didapat tidak memuaskan. Ternyata, si nelayan tidak tahu kemana sepasang datu karang membawa peti berukir itu. Dia hanya memberi petunjuk kalau dua lelaki yang dilihatnya pergi ke arah utara. Sesudah mengaturkan terima kasih, Andika dan Ki Lantagaini langsung memacu tubuh ke arah utara. Mereka berharap belum terlambat untuk mengejar sepasang datu karang. Jarak ke utara yang ditempuh sudah cukup jauh. Saat itulah mereka menangkap sesosok tubuh yang berkelebat sama cepat dengan gerakan mereka. Di punggung orang itu tampak beban sebesar manusia. Meski tampak lebih berat dari badannya sendiri yang agak kurus membungkuk, orang itu tidak terlihat mengalami hambatan saat berlari dengan membawa beban. Andika dan Ki Lantagaini cepat bersembunyi di balik serumpun pohon kelapa. Keduanya memang tak ingin diketahui oleh lelaki yang mencurigakan itu, terlebih-lebih sampai terjadi bentrokan. Sepertinya aku pernah melihat orang itu, bisik Andika perlahan pada Ki Lantagaini. Bagaimana kalau kita coba ikuti dulu, usul Ki Lantagaini. Andika pun setuju. Mereka pun mulai membuntuti lelaki yang dicurigai. Orang yang dikuntit memang melewati daerah terbuka dengan sinar bulan yang samar menerangi seluruh tubuhnya. Namun, baik mata Andika maupun Ki Lantagaini bisa melihat siapa sesungguhnya orang itu. Dia adalah salah seorang dari sepasang datu karang, ucap Andika tak kentara. Ki Lantagaini masih bisa menangkap ucapan pendekar muda di sisinya. Siapa dia? Tanya orang tua itu ingin tahu. Dialah orang yang telah menghabisi 3 sesepuh Buleleng, jawab Andika memperjelas keterangannya. Sepasang datu karang, tapi mana yang seorang lagi? Bukankah kau bilang sepasang datu karang 2 orang? Itulah yang harus kita ketahui, Ki. Kalau begitu, aku akan meringkusnya. Jangan, Ki. Apa kau tak ingat dengan peti berukir itu? Ki Lantagaini menoleh pada Andika. Dia belum paham maksud pendekar selebor. Nelayan tadi berkata kalau mereka telah mendapatkan peti itu, jadi pasti mereka sedang mencoba menjalankan satu rencana. Biar kita ikuti lelaki itu. Dengan begitu, mungkin dia akan membawa kita langsung pada peti berukir tersebut, sekaligus bisa bertemu kawannya. Sekali tepuk, 2 nyawa. Ki Lantagaini tersenyum, baru dimengerti maksud pendekar selebor. Dalam hati,
dia sempat memuji kecerdikan pemuda yang baru saja dikenalnya. Kalau begitu, mari kita ikuti lagi. Jangan sampai kita kehilangan jejaknya, ajak Ki Lantagaini. Mereka pun mengerahkan ilmu meringankan tubuh masing-masing, berlari cepat di belakang Gumbala dalam jarak yang cukup aman, sehingga orang yang dikuntit tidak merasa curiga. Tak ada sepeminum teh kemudian, Andika dan Ki Lantagaini melihat Gumbala tiba di bibir goa Karang Hitam. "Kang, aku telah mendapatkan seorang perawan, Kang," suruh Gumbala gembira. Tak ada sautan dari dalam goa. "Kang?" Gumbala memajukan kepala, diperhatikannya dalam goa tajam-tajam. "Kang, kau masih di dalam, Kang?" tanya Gumbala. Laki-laki buruk rupa itu mulai melangkah masuk. Padahal semula dia berharap Lalinggi menyambutnya dengan senyum lebar di luar karena telah berhasil menjalankan tugas dengan sempurna. Tak jauh dari goa Karang Hitam, Andika dan Ki Lantagaini saling berpandangan. "Tampaknya orang yang satunya sedang tidak ada di dalam goa itu, Ki," bisik Andika. Aku jadi ada akal nih, Ki." Lalu tanpa memberi kesempatan Ki Lantagaini bertanya, pemuda itu langsung saja mengangkat tangan ke depan mulut. "Woi, aku di sini," teriak pendekar Slebor dengan suara dibuat tersamar mungkin. Gumbala yang mendengar teriakan Andika segera mengurungkan niat untuk masuk ke dalam goa. "Kang, apa kau di sana, Kang Lalinggi?" tanya Gumbala. "Iya," saut Andika. "Sedang apa di situ, Kang?" tanya Gumbala heran. Matanya mencari-cari ke asal suara. "Cepatlah kau ke sini," teriak Andika lagi. Gumbala baru hendak meletakkan beban di pundaknya yang ternyata Idayu Wayan Laksmi. Tapi kembali terdengar teriakan Andika. "Bawa sekalian perempuan itu." "Baik, Kang," saut Gumbala. Heran, sedang apa Kang Lalinggi di sana ya? Gumam Gumbala sambil melangkah ke balik karang tempat persembunyian Andika dan Ki Lantagaini. Sewaktu hendak melangkah ke balik karang, Gumbala akan membuka suara kembali. Dia ingin membanggakan hasil kerjanya pada Lalinggi yang dikira berada di balik karang. Tapi belum sempat mulutnya menganga, satu sergapan cepat datang ke arahnya. Tuk! Mata Gumbala kontan membelalak. Tubuhnya mengejang seketika. Setelah itu lunglai. Dia terjerembab bersama tubuh Idayu Wayan Laksmi yang juga dalam keadaan tertotok. Buah! "Kau mencari kakangmu," ledek Andika. Mata pendekar Slebor tampak memelototi tubuh yang tanpa bisa bergerak. "Lihat jelas-jelas dengan matamu yang sebesar koreng itu. Apa aku ini kakangmu?" Lanjut pendekar Slebor seraya membantu Idayu Wayan Laksmi berdiri setelah membebaskan totokan di tubuh wanita ayu itu. Dengan gerakan lembut, Idayu Wayan Laksmi berdiri dan langsung memandangi Andika. "Kau tidak apa-apa, Laksmi?" tanya Andika. Wanita itu menggeleng, wajahnya pucat pasi, sedangkan satu tangannya mendekap bahu sebelah kanan. Kenapa?" tanya Andika lagi. "Tidak apa-apa, Beli. Aku hanya tergores batu karang sewaktu lelaki itu jatuh tadi." "Biar kulihat." Andika memeriksa luka Idayu Wayan Laksmi. Bahu gadis itu memang tidak terluka parah, tapi goresannya cukup dalam. Darah pun mulai membasahi pakaian di bagian bahunya. "Aduh, maafkan aku, Laksmi. Aku tak cepat-cepat menangkap tubuhmu tadi. Aku tak tahu kalau orang yang dibopong lelaki jelek itu ternyata dirimu," sesal Andika. "Sini, biar ku balut dengan kainku."
Andika segera melepas kain bercorak catur dari pundaknya. Tak usah beli. Aku tak apa-apa, sungguh. Cegah Idayu Wayan Laksmi sungguh-sungguh. Tidak, kamu harus dibalut, tegas Andika bersikeras. Pendekar Slebor mulai mengansurkan kain miliknya ke bahu Idayu Wayan Laksmi. Dan Idayu Wayan Laksmi pun rupanya bersikeras pula. Satu tangannya menahan tangan pemuda tampan di depannya itu, sehingga tangan keduanya bertemu. Tanpa disadari, tangan mereka saling terbagut. Andika pun terpaku. Ada sebentuk kehangatan menjalar dari tangan wanita ayu yang pernah ditolongnya dulu. Kehangatan yang sulit sekali dijelaskan oleh kata-kata. Ditemukannya mata lentik Idayu Wayan Laksmi. Pada saat yang sama, Idayu Wayan Laksmi pun menatap mata berkesan tegar milik Andika. Oh Tuhan, betapa sempurnanya kecantikan wanita ini, bisik Andika dalam hati. Kilantagaini di belakang Andika berdaham-daham usil. Andika pun tersadar. Untung saja pendekar Slebor masih bisa menguasai diri. Kalau tidak, tentu sudah gelagapan seperti orang tolol. Oh iya, ini Kilantagaini. Perkenalkan, ini Laksmi. Tutur Andika memperkenalkan si gadis pada Kilantagaini. Orang tua bercaping dan selalu tampak tenang itu menjura dalam, seolah-olah tidak terlalu mempersoalkan kalau yang diperkenalkannya padanya berusia jauh lebih muda darinya. Merasa risih pada penghormatan Kilantagaini, Idayu Wayan Laksmi pun bergegas menundukkan tubuh lebih dalam. Bagaimana Andika? Tanya Kilantagaini. Itu tadi kan hanya sikap wajar seorang anak muda sepertiku, Ki. Aku memang tak bisa menjadikannya kekasih. Kau kan tahu, aku masih memiliki tugas lain di dunia persilatan. Bisik Andika di telinga Kilantagaini. Lelaki tua itu mendadak saja terkekeh. Hei, aku bukan menanyakan perihal hubunganmu dengan gadis ayu ini, kata Kilantagaini sedikit dikeraskan agar Idayu Wayan Laksmi bisa mendengar. Aku menanyakan bagaimana tindakan kita selanjutnya. Andika pun melotot. Seluruh pipinya mendadak matang, lebih merah dari daging panggang. Mati aku, gumam pendekar Slebor dengan menutup kelopak mata. Malu sekali hatinya. Bagaimana nasib rasa malu pendekar Slebor selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.